Power Breakfast. Jumpa kembali kita dalam Power Breakfast di Alsinta. Nah, tamu kita pagi hari ini adalah orang yang luar biasa. Yang sering kita dengar kalau ada berita-berita dari Kejaksaan Agung. Siapakah dia? Beliau adalah Dr. Ketut Sumadana, SHMH. Selamat pagi, Pak Ketut. Selamat pagi, Apa kabar, Pak Ketut? Alsinta, kabarnya baik dan sehat. Sehat ya, Pak Ketut ya. Pak Ketut, sebelum kita ngobrol, kalau pagi-pagi gini, aktivitas ya. Kalau saya kan minum kopi gitu. Kalau Pak Ketut apa nih, Pak Ketut? Kalau saya pagi-pagi harus membuat clipping paste untuk pimpinan, konsumsi pimpinan dulu. Jadi jam 5:30 kita membuat clipping paste. Clipping paste itu adalah clipping paste seluruh Indonesia. Kita kumpulkan semua berita, kita kasih konsumsi untuk pimpinan, khusus mengenai berita-berita tentang kejaksaan. Jam berapa tadi, Pak? Jam 5:30. 5:30? Iya. Anak buahnya kasihan kali, Pak. anak saya itu udah jam 5 udah bangun mereka, jam 4 udah bangun. Dia habis sholat subuh dia bikinkan clipping paste. Jadi kita bikin clipping paste itu tiap hari 2 kali. Pagi jam 7 sudah nyampe di semua pimpinan, unsur pimpinan dan di Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Jam, semua ada 20 pimpinan lah dan beberapa teman-teman yang ada di Intel juga kita kasih. Jadi melek mata udah kasus hukum gitu, Pak ya. Iya. Harus dibaca, oh ini di-review, ini dilaporin ke Pak Kejaksaan Agung harus begini begitu ya. Kita harus memberikan informasi sebelum beliau bangun. Sadis juga nih, Pak. Kita harus lebih dulu tahu informasi mengenai kejaksaan seluruh Indonesia. Baik itu yang tonnya positif, netral maupun negatif. Karena pimpinan biar bisa mengantisipasi ketika itu ada masalah yang menjadi viral, besar, yang membawa dampak negatif terhadap institusi. Ya, tapi emang begitu ya, Pak Ketut ya? Itu sehari 2 kali loh kita bikin. Pagi sama sore ya? Termasuk libur pun kita bikin kan. Tapi emang apa, kalau Pak Kejaksaan Agung tuh selalu begitu ya? Misalnya butuh informasi langsung telepon Pak Ketut, Pak Puspenkum. Oh iya, Puspenkum itu bukan hanya menyalurkan informasi kepada media dan masyarakat, tetapi juga mencari informasi. Ya kan? Sehingga kami di sini punya grup sampai 2.500 kurang lebih. Grup yang online, media cetak, media elektronik. Jadi kita punya 15 sampai 16 grup itu. Isinya rata-rata ada yang 200, ada yang 150, ada yang baru dibikin gitu. Tak masukin semua. Saya tidak melihat bahwa ini korannya besar, kayak medianya besar atau kecil, semua kita akomodir. Karena dari teman-teman wartawan juga cerita kalau WA Pak Ketut pasti dijawab gitu ya? Pasti dijawab, walaupun kadang-kadang agak telat. Karena super sibuk katanya. Karena Pak Ketut ini bukan hanya sebagai Kapuspenkum di Kejaksaan Agung, saya baca juga Bapak juga sebagai penguji ya Pak ya? Ya, di kampus. Kadang-kadang ikut jadi narasumber di beberapa tempat lah, di BUMN, kadang-kadang diundang ya, di kampus diundang untuk sebagai penguji. Ya, itu untuk menyegarkan otak, merefresh otak. Emang passionnya di situ, Pak? Atau selalu ingin menyampaikan sesuatu begitu ya? Dulu latar belakang saya memang dosen dulu. Dosen beberapa perguruan tinggi ya. Terus sekarang dikasih kesempatan, ya mau nggak mau kita harus merefresh lagi. Nggak mungkin hilang ketika kita sudah sibuk, tapi kita sempatkan juga untuk membagi ilmu sama teman-teman mahasiswa. Biasanya di seorang pria, seorang suami yang hebat, pasti ada seorang istri yang hebat, Pak, gitu, dan keluarga yang support. Jangan sampai disalah gunakan gitu. Kalau suaminya, kalau istrinya banyak nanti lebih hebat suaminya. jangan. Yang jelas segini, keluarga support saya semuanya sepenuhnya ya. Karena tugas seorang jaksa ini kan pindah-pindah. Ya. Kemudian harus kalau mau ngejar karir ya, kalau mau mendapatkan sesuatu harus berani meninggalkan sesuatu. Itu prinsip saya. Jadi kalau kita memang harus karirnya melesat misalnya kayak gitu ya, kita harus berani meninggalkan apa yang melekat pada diri kita. Itu harus sudah hukum alam lah kalau di kejaksaan, kalau di orang-orang yang tugasnya di pusat itu Kak Polri, hakim bersama lah kita. Soalnya saya lihat nih Pak, dari track recordnya Pak Ketut ya, Bapak ini termasuk yang lumayan lama menjadi Kapuspenkum kan? Artinya sebenarnya berhadapan langsung dengan masyarakat, wartawan, dan sajikan data-data yang akurat ke atasan, pimpinan dan sebagainya. Ini 2 tahun bukan waktu yang lain kayaknya nggak kurang dari 2 tahun tuh Pak sudah rotasi begitu. Ini udah menjadi pembahasan di internal maupun eksternal. Berarti tepat saya ya. Iya, tapi ya karena ini kebutuhan institusi ya, bukan hanya kebutuhan pribadi yang harus kita bangun di sini. Bagaimana institusi ini bisa bergerak, bisa berjalan, informasi nyampe ke masyarakat, nyampe ke media menjadi enjoy juga kan. Karena kita membangun sesuatu seperti sekarang ini bukan hal yang mudah. Ya.
Ya kita sekarang media ini terbuka semua, kapan saja bisa kontak kapusnya. Betul. Ya kan, di mana saja bisa doorstop, di mana saja bisa press conference. Ya. Ya, terus TV kapan aja bisa masuk, dan itu memang diberikan kelonggaran oleh Pak Jaksa Agung. Ketika Pak Jaksa Agung manggil saya jadi Kapus Penkum, kamu harus segera buka pintu sebesar-besarnya. Iya. Ya, kinerja kejaksaan harus nyampe semua ke masyarakat. Ya, tanpa harus izin. Nah, kepercayaannya kan luar biasa, Pak. Luar biasa. Makanya nih netizen dan pendengar, saya ajukan permohonan wawancara ini relatif sangat cepat banget gitu ya. Langsung di-okein. Nah, ini, ya. Kita bisa langsung seperti ini ya, Pak. Minggu ini sudah ada beberapa yang ngajukan, tapi karena El Sinta sering ya wawancara saya tiba-tiba gitu minta kan, nggak apa-apa, udah oke aja. Saya tuh dari zamannya Pak Suhandoyo, Pak, udah wawancara kayak begini, dan Pak Ketut makin lagi nih kan gitu ya, bisa tektokan langsung. Tapi ngomong-ngomong Pak Ketut itu kan bajunya tuh agak extraordinary nih. Oh ini, iya. Ini kenapa nih? Ini yang lain nggak kayak begini soalnya. Begini, kita di Puspenkum ini, Mas. Iya. Jadi bukan saja berbicara mengenai pemberitaan, tapi mengenai branding udah dibangun dari sini. Iya. Pertama saya komunikasi dengan Pak Jaksa Agung, membuat branding yang masyarakat sendiri Iya. ya agak berseberangan. Kalau dulu masyarakat kan terkenal dengan hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Branding itu saya tutup dengan apa? Jadi hukum itu tajam ke atas, humanis ke bawah. Gitu loh. Harus mengayomi di bawah ini. Nah, kita bikin branding begitu, bikin bukunya, bikin beberapa beritanya, headline kemana-mana, jadi menjadi miliknya kejaksaan sekarang. Pendegakan hukum humanis itu miliknya kejaksaan. Harus begitu ya. Nah, kita branding dari Puspenkum. Nah, kemudian saya tidak mau berpangkat berhadapan dengan teman-teman media yang ya cantik-cantik gitu kan, yang apa namanya istilahnya, saya nggak mau kelihatan serem. Jadi maksudnya friendly gitu loh, ramah-tamah muncul gitu. Terus orang juga nggak ada jarak kalau kita nggak pakai pangkat kan. Mau ngomong apa saja Pak, mau nanya apa saja boleh. Pantas ini, jadi pakai rompi ini pangkatnya diketutup. Pangkatnya nggak kelihatan. Oke, gitu. good. Nanti kalau pangkatnya kelihatan tuh, wah alangkah gagahnya. Kalau bintang 2 salah ngomong kan bahaya. Tapi kalau ketutup ini kan kebaik-baikan aja kan. Lebih kayak seorang teman begitu ya, menyampaikan sesuatu ya Pak. Jadi kita nyampaikan dari hati. Mereka juga nyampaikannya dari hati. Iya. Kalau kayak begitu, artinya skill public speaking, skill bersosialisasi udah pol semua Pak ya, udah bisa. Kebetulan di sini tidak hanya public speaking, kita harus belajar networking karena di sini di samping ada terkait dengan pemberitaan ya, juga kita punya bidang khusus mengenai hubungan antar lembaga. Jadi networking dengan partai politik, networking dengan legislatif, dengan eksekutif, dengan semua bidang termasuk wartawan, termasuk media hari ini itu harus dibangun dengan baik. Tapi hubungan terhadap tersangka nggak boleh. Nggak boleh dong. Nggak boleh bertamu ya Pak ya. Nggak boleh berteman. Iya, apalagi main badminton nggak boleh Pak ya. Tapi kadang-kadang begini, kita kan nggak tahu ini apakah besoknya menjadi tersangka apa enggak. Kita berteman sama siapa saja bisa kan. Kadang-kadang kita foto di mana saja kan, tapi ini bisa menjadi bahan buat mereka yang tidak suka dengan kita. Olahraganya apa sih Pak? Saya kebetulan hobi olahraganya sedikit Mas. Dulu waktu kecil tuh ikut basket, sekarang sepedaan aja. Karena sudah merasa tua. Badminton nggak ya Pak ya? Kalau ada yang ngajak bisa aja. Hati-hati loh Pak, lagi viral badminton. Iya. Oke, mendengar, Anda masih dalam Power Breakfast di El Sinta. Kita juga bisa simak di YouTube El Sinta dan juga di YouTube Kejaksaan Agung nih. Dan disiarkan secara apik oleh kita semua demi untuk masyarakat pendengar dan juga netizen informasi-informasi dari Kejaksaan Agung. Pak Ketut, kalau nggak salah dulu sempat juga berkiprah di KPK. Iya. Kasus Aulia Pohan, terus kasus gubernur-gubernur ya. Sekarang ini di Kejaksaan Agung, apa bedanya Pak? Dulu di KPK, sekarang di Kejaksaan Agung. Kayaknya sih masih di bidang hukum, tapi kayaknya dulu garang banget ya Pak ya. KPK kan garang banget katanya ya. Sekarang aduhai gitu kan. Begini, gimana Pak? Di KPK itu kita tidak banyak belajar ya. Kenapa? Karena di sana tidak pidana korupsi dan TPPU. Jadi pasalnya sangat terbatas sekali. Di Undang-Undang Tindak Korupsi itu kita hanya belajar tidak lebih dari 10 pasal. Ya, TPPU nggak lebih dari 3 pasal yang kita pelajari, jadi sangat terbatas kita belajar. Tetapi orang akan menjadi expert di bidangnya di sana, gitu loh, ya kan? Karena lebih fokus itu ya Pak. Ya, terus kita akan mendapatkan budaya baru di sana, di KPK itu ya, budaya baru dengan berbagai macam latar belakang. Mereka bisa menjadi satu kesatuan di KPK. Itu membuat budaya baru dan zero tolerannya juga kita bisa gini kan, integritasnya juga cukup bagus zaman itu ya. Nah, di kejaksaan ini tugas fungsi kewenangan kejaksaan sangat luas.
undang-undangnya ribuan yang harus pelajari. Karena ada tindak pidana umum, ada tindak pidana korupsi, ada pelanggaran HAM berat bahkan itu kan yang spesifik lagi kan. Itu harus kita paham itu. Nggak boleh tidak gitu loh. Nah, sebagai humas di kejaksaan jauh lebih susah dibandingkan di teman-teman yang sebelah. Kenapa? Kan tadi kita harus belajar tindak pidana umum seperti perkara Sambo misalnya kan, perkaranya apa lagi Teddy Minahasa tentang narkotika. Dan terakhir adalah perkaranya si apa namanya yang di BTS pesantren ya. Ala Zaitun. Nah, ini juga harus tahu pasalnya apa, seperti apa perbuatannya. Nah, belum kita bicara dengan korupsi. Iya. Jadi lebih komplit yang kita harus pelajari di kejaksaan. Iya. Kayaknya tapi ya setuju nggak sih kita kalau Pak Ketut ini balik lagi ke KPK? Kalau dulu kan garang ya. Sekarang supaya lebih garang lagi gitu kan? Jangan ya Pak ya. Aku sudah nggak mau garang-garang lagi. Aku maunya slow yang soft kayak begini kan. Iya. Tapi gitu kayaknya butuh tuh apa nation call Pak. Iya. Pak, kita ke kasus-kasus nih Pak ya. Boleh. Belakangan ada yang bilang begini Pak. Sebenarnya Kejaksaan Agung tuh punya list kasus, ya kan? Nah, kapan mau dikeluarin tergantung politik penguasa begitu loh. Anggapan ini bagaimana menurut Pak? Soalnya gini, ini giliran ada yang mau naik nih, wah ini kasusnya nih keluarin. Ini kayaknya ngomongnya di Mas Aryo ini tahun politik ini kan. Justru itu Pak, nanti nyambungnya ke situ. Gimana Pak? Jadi gini, kita tidak dapat memungkiri ketika kita bicara di zamannya di waktu yang tadi, momen yang tadi. Ya. Kalau momennya sekarang tahun politik, apapun yang kita sampaikan, kita keluarkan, kita tindak, itu pasti orang pikirannya ini politisasi nih. Ya. Itu tidak saja di Kejaksaan Agung, tapi juga di daerah. Itu loh, ya kan? Nah, kita sebenarnya nggak ada persinggungan sama sekali dengan politik. Bahkan kita dengan instruksi Jaksa Agung nomor 35 tahun 2023 kemarin, ya, kita secara tegas menyampaikan bahwa kejaksaan itu sebagai penegak hukum yang netral, sehingga di beberapa case yang terkait dengan orang-orang yang mau mendaftarkan legislatif dan eksekutif, kita tunda, kita hold selama kurang lebih sampai Februari. Nah, itu yang dilakukan oleh Pak Jaksa Agung. Maksudnya apa? Tadi untuk menjaga netralitas. Yang kedua, kita tidak mau ya tangan kita dipakai nabok orang. Kenapa? Karena orang kalau sudah dipanggil, cap masyarakat itu berbeda, Mas. Iya. Udah cap negatif, udah dibilang koruptor, padahal belum tentu dia bersalah, belum tentu dia sebagai pelakunya, gitu loh. Iya. Ini kita nggak mau. Kita nggak mau dijadiin alat politisasi, nggak mau dijadikan alat penguasa. Dan sama sekali itu nggak ada. Kita pastikan udah ada. Perkara BTS naik, habis-habisan saya diterca. Iya. Semua panggil, telepon ini, di mana tuh kampusnya? Bisa tidur nggak situ Pak? Ya udah pasti nggak bisa tidur. Sama Pak, saya juga dengerinnya nggak bisa tidur apalagi Bapak ya. Itu barangnya beberapa case yang begitu saya lihat sih sangat besar ya. Yang ada terkait partai A, partai B, dia dibilang kita tidak netral, tidak independen ya. Tapi secara berlahan-lahan masyarakat akan semakin yakin ya, bahwa kita memang betul-betul independen. Semua warna sudah kita periksa. Semua warna loh. Dan bahkan sudah kita jadi tersangka. Karena Pak Jaksa Agungnya sangat tegas. Kita nggak mau apapun yang terjadi di lapangan, kita nggak mau dibawa ke ranah politik. Dilalah kata orang Jawa itu Pak. Kok keluarnya pas banget. Ini partai, ini koalisi lagi naikin salah satu calon presidennya gitu. Nah, ini sebenarnya waktunya yang salah. Bukan penanganan perkaranya. Ini perkara, contoh saya BTS lah ya. Saya bicara BTS. Jadi BTS 1 tahun sebelumnya kita sudah melakukan penyelidikan. Karena apa? Karena BTS itu tersebar seluruh Indonesia. Dari sekian ribu BTS yang dibangun, itu nggak mungkin kita melakukan penyelidikan 1-2 minggu, 1-2 bulan, nggak mungkin. Pasti bertahun-tahun penyelidikan. Untuk menaikkan perkara yang seperti itu kan tidak mudah, apalagi kerugiannya sampai 8 triliun. Sehingga ini sudah setahun yang lalu, momennya bukan momen. Pas pada saat kita mengumumkan itu memang posisinya dari posisi pemilu. Gitu loh. Dan menurut saya sih nggak salah, karena juga banyak juga yang lain juga seperti itu. Kayak kita manggil Ketua Umum Golkar misalnya. Rame. Kita manggil orang PDIP, kita jadiin tersangka di kasusnya Sendawar, Sendawar di Kalimantan. Itu juga rame. Padahal nggak ada hubungannya sama sekali. Nah sekarang alat politik mana yang bisa intervensi kita? Nggak ada. Gitu loh. Tapi ya kaitan dengan tersangka BTS nih Pak, ini nyambung ke BTS Pak. Itu yang menjadi tersangka sudah optimal Pak. Artinya memang pucuk-pucuk pimpinan yang harus bertanggung jawab. Katanya ada pucuk pimpinan partai politik yang belum kena nih Pak, bawahnya yang kena nih gitu. Ini menjawab itu gimana? Begini. Cara menjawabnya gampang sebenarnya. Gimana?
kalau dilihat dari case-nya masuk, pimpinan terpucuk tertinggi di dalam satu instansi kan udah menteri kan. Menteri udah masuk, sebenarnya udah selesai. Tapi kita kan nggak mau sampai di sana. Kita harus tuntas ini perkara. Ya kan. Awalnya kita menetapkan 6 tersangka dan sekarang sudah sidang mereka 6-6-nya ya. Kemudian ini bergerak karena ada aliran dana sekian dari beberapa orang. Kita panggil dan kita dalami, ternyata kita ketemu. Tetapkan lagi 2. Terus tetapkan lagi 3. Akhirnya kita menetapkan kurang lebih 14 tersangka dengan 3 kualifikasi. 1 terkait dengan perkara pokoknya di pasal 2 pasal 3 Undang-Undang Korupsi dan TPPU. Yang kedua terkait dengan obstruction of justice, ada 1 orang perkara yang 1 orang yang menjadi tersangka obstruction of justice. Dan yang ketiga adalah terkait dengan tadi ada aliran dana yang terima terkait dengan undang-undang pasal 5, 11, 12 Undang-Undang TPK dan TPPU. Jadi udah pol ini Pak ya. Tapi yang swasta kan masih ada Pak. Tapi kayaknya belum pol. Di media sosial ini yang swasta dari partai politik tertentu belum kena nih gitu kan. Itu gimana tuh? Ya gini, jaksa ini kan tidak bisa secara serta-merta berdasarkan satu keterangan orang. Satu saksi bukan saksi. Unus litis, unus litis, ya kan. Kita nggak bisa mengacu pada satu keterangan saksi saja. Bahkan 2 saksi pun kita tidak bisa. Harus didukung dengan alat bukti lain. Karena 183 KUHP itu ya minimal 2 alat bukti ditambah dengan keyakinan hakim. Gitu loh. Nah, inilah yang membelenggu kita. Kita harus hati-hati dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jadi sepanjang alat buktinya cukup, no way. Tidak ada jalan dan waktu untuk itu. Tetap kita jalan. Ini kalau di rapat noted, dicatat gitu ya. Oke. Dan ini BTS Pak. BTS ini berarti masih belum ujung kan? Kayaknya ada pesanan politik ini. Ada kan saya nanya. Nggak ada Pak. Nggak ada kan? Ini kan kalau El Sinta. Ini kalau media ini kadang-kadang begitu. Pesanannya banyak kan. Media loh. Saya bicara media bukan El Sinta ya. Kadang-kadang juga pertanyaannya juga pesanan. Gitu. Pesanan dari bosnya, ada pesanan dari orang lain. Pak, tanya ini Pak, kenapa ini begini, kenapa ini? Ya kadang-kadang sebagai orang kampus, itu kuncinya ada bahasa rahasia yang ada di dalam diri saya yang harus saya sampaikan ke media. Nanti. Tapi ini tenang aja Pak, ini langsung wawancara pemimpin redaksinya kok Pak. Jadi nggak ada pesan netral insya Allah. Pak, itu kalau untuk kasus BTS kan terakhir kemarin masih ada yang ditangkap ya di Surabaya kalau nggak salah ya. Benar. Artinya sebenarnya masih berjalan terus. Masih berjalan. Jadi dalam 1 minggu ini udah 2 perkara kita naikkan. Ya atas nama apa namanya? Yang dua-duanya swasta ya. Satu memang salah satu komisaris di BUMN ya, tapi sebenarnya mereka juga swasta. Yang satunya adalah ini dua-duanya posisi adalah posisi yang menerima aliran dana. Yang satunya menerima 15 miliar, yang satunya menerima 40 miliar. Dan kemarin sudah semua ketetapan sebagai tersangka yang sudah ditahan posisinya sekarang. Yang 27 gimana itu Pak? Yang ini nggak bukan pesanan kan? Bukan Pak. Karena ini curious Pak. Jadi curiosity dari pendengar, pengen kepo dari pendengar ya. 27 itu kok dibalikin tapi kok nggak kena gitu misalnya? Begini, ini masih kita dalami semua. Ya. Didalami dalam artian ya kita harus memerlukan alat bukti yang cukup. Ya. Di sidang hanya baru 1 saksi menyatakan itu. Saksi yang lain belum ada yang mengaku. Bahkan yang dituduh menerima pun juga tidak mengaku. Masih MMK kayaknya, malu-malu kucing gitu ya. Mungkin ya. Jadi kita masih memerlukan menggali alat bukti lain untuk menentukan ini. Dan yang mengembalikan dan menerima juga nggak ngaku siapa yang menerima, siapa yang mengembalikan. Ini kan aneh nih. Makanya itu kan kalau misalnya logika kan gini Pak ya. Uang udah dibalikin, berarti kan ada yang nerima, ya kan? Ketika udah ada yang nerima, harusnya yang nerima itu kan bisa dikejar siapa. Terus yang berkaitan dengan yang 27 itu siapa aja kan harusnya gampang sekali secara logika. Itu logika masyarakat memang begitu, tapi logika masyarakat nggak bisa dengan dibawa ke sistem pembuktian. Karena sistem pembuktian itu harus lebih terang daripada cahaya katanya kan. Cahaya di atas cahaya gitu ya. Maka dari itu memang kita perlu kuat dari sisi pembuktian dan kita juga yakin bahwa itu yang betul-betul ada. Saya sebenarnya keyakinan ada, tapi alat bukti yang masih kurang. Nah gitu tuh. Catat ya. Catat loh. Catat itu. Ketika alat bukti itu sudah cukup, no way juga. Naik juga ya Pak ya? Ketika alat bukti sudah cukup, jadi jangan dibawa-bawa lah. Siap. Jadi kalau naik juga kan dia naik saja kan. Kalau naik berarti ini. Tidak ada seperti itu. Ketika alat buktinya cukup, tidak ada yang bisa kita tutupi. Wah. Ini kalau ada durasi panjang, saya mau terus tanya tentang BTS sih, tapi kayaknya masih banyak yang harus saya tanya. Jadi kita jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini, Pak. Jangan kemana-mana, tetap terus dalam Power Breakfast di El Sinta. Baik pendengar, kita masih dalam Power Breakfast di El Sinta bersama Kapus Penkum Kejaksaan Agung, ada Pak Ketut. Pak Ketut, kita minum dulu ya Pak ya. Pagi-pagi kayaknya kalau nggak minum Pak Ketut teh, saya kopi. Saya memang lebih senang teh.
Bukan teh-teh ya. Nah, itu dia saya mau tanya, kalau teh yang di Jawa Barat itu bahaya, Pak. Kalau teh yang diminum oke lah gitu ya. Pak, bicara mengenai teh nih, Pak. Ini tehnya ini bukan teh. Ini yang serius nanya nih. Iya, serius nih, Pak. Ini tehnya bukan teh yang di Jawa Barat, tapi teh Mirna, Pak. Nah, gimana? Salah kopi dong. Oh ya, kopi ya. Kopi Mirna nih, Berarti Pak. kopi Iya. Mirna ya. Boleh. Ini gimana, Pak? Gara-gara salah satu platform digital itu kok kayaknya ribut-ribut ingin ngebuka lagi. Padahal kalau kita konstruksi secara hukum, ini saya juga tahu hukum dikit ya, Pak ya. Boleh. Agak susah untuk bisa dinaikin kalau belum ada yang majukan novum baru misalnya gitu. Nah, tapi kan ini crowd-nya udah di mana-mana, Pak Kapus Penkum. Begini, apa yang disampaikan ya oleh siapapun itu, Iya. ya, baik penasihat hukumnya, baik saudara Mirna, ya, sepanjang itu melalui koridor hukum saya akan menghargai dan sangat menghormati, gitu loh. Nah, mencari benar salah seseorang itu ada di mana? Di pengadilan kan, Iya. ya kan? Kecuali mau kepingin mencari pembenaran. Ya. Ngerti nggak maksud saya? Iya. Ini jangan- kebenaran dan pembenaran beda-beda tipis nih. Hah? Tapi beda banget ya, Pak. Ya sudahlah, biar netizen yang tahu lah. Ya, jadi menurut kami di kejaksaan perkara ini sudah selesai. Catat ya, sudah selesai. Kenapa? Satu perkara ini ya sudah diuji melalui 5 tingkatan persidangan. Satu. Ya, pertama di pengadilan negeri terbukti 20 tahun. Ya. Kedua di pengadilan tinggi terbukti juga sama. Ya. Ketiga di Mahkamah Agung. Ya. Yang kedua, yang 2 kali ini diuji melalui PK. Upaya hukum luar biasa. Satu itu ya. Yang kedua alasannya adalah dari tingkatan 5 peradilan ini ya, tidak ada satupun hakim yang menyatakan dissenting opinion, menyatakan perbedaan pendapat. Artinya secara pembuktian menurut kacamata kejaksaan Ya. dan saya selaku Kapus Penkum ini adalah sempurna pembuktiannya. Dan perkara ini sudah kami eksekusi Ya. dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Setelah 7 tahun menjalani hukuman baru rame. Soalnya 7 tahun menjalani hukuman, terus mau dikasih pengurangan, menolak, terus dia bilang saya tetap konsis terhadap apa yang dilakukan, dan saya tidak salah. Itu kan menggelontor, Pak, opini publik itu ya. Kalau meminta grasi amnesti ya tentu harus ada pengakuan dulu, Ya. maka diberikan pengampunan ke depannya, kan itu teorinya, betul, ya kan? Ya. Nah, maka dari itu mau tidak mau, kalau dia tidak menyatakan bersalah kekeh seperti ini ya harus mencari novum. Orang cari novum kan nggak boleh rame-rame di publik dong, nggak boleh rame-rame di media dong. Maksudnya nggak boleh teriak-teriak. Silakan rame di pengadilan. Nanti berhadapan dengan kami, kejaksaan hukumnya kita uji. Ya. Kita tidak menyepelekan orang yang menyatakan diri nggak bersalah. Kita selalu menghormati proses hukum itu. Tapi tolong juga dihormati putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan tetap. Ya. Karena ada dalam suatu asasnya, namanya res judicata. Semua putusan pengadilan harus dianggap benar, kecuali ada yang mengoreksi putusan yang sesudahnya atau putusan yang lebih tinggi. Jadi kalau sepanjang putusan ini belum ada yang ngoreksi, masih berjalan seperti sekarang, harus dianggap benar. Nah, kita ini penegak hukum, Mas. Kita menghormati hukum atau menghormati diri sendiri? Ya. Ya, karena itu permasalahannya. Itu loh. Oke. Ini ada WA, Pak, dari pendengar El Sinta, Pak Ahmad di Cianjur, yang bertanya mengenai kasus ini. Apakah lebih baik dengan crowd yang terjadi di media sosial, Kejaksaan Agung tidak melakukan proaktif untuk bisa menemui pengacaranya atau kuasa hukumnya dan sebagainya, atau sebaliknya, sudahkah pengacaranya ketemu dengan Kejaksaan Agung? Saya jawab ya. Boleh, Pak. Jadi jaksa penuntut umum fungsinya adalah mewakili masyarakat, Ya. mewakili korban, mewakili pemerintah dan negara. Coba kita mewakili dan berposisi berhadapan dengan pelaku tindak pidana dan pengacara. Ketika kita saling menemui kayak begini, kita masyarakat akan menjadi lain cara berpandangnya. Ya. Ini nggak netral ini, wah ada main-main ini. Ada main mata. Ya, lebih baik kita sambil menunggu saja, sambil menghormati proses hukum yang akan mereka lakukan. Kita mau tahu apakah ada yang hukum baru nggak? Jangan-jangan sesuatu yang sudah diungkap semua di pengadilan dijadikan hukum. Ya. Ya kan? Kita lihat aja seperti apa sih hukum yang diajukan itu loh. Lebih baik kita ributnya di pengadilan daripada ributnya di media. Kenapa? Biar tidak membelah seperti sekarang. Seolah-olah hakim menjatuhkan satu tindak pidana, ya, yang tingkatan 5 tadi menjadi bias gitu. Tapi kan kayak sebuah film dokumenter ya, Pak ya.
kejaksaan tuh melihatnya gimana sih Pak? Ini sebuah film atau sebuah fakta? Saya tidak mengomentari film karena saya bukan ahli film. Saya lebih baik mengomentari putusan pengadilan. Gitu ya Pak? Iyalah, Kalau kita film ini orang LSF hukum, Pak, Pak. gitu. Kita ini orang hukum, kalau Iya. mau jadi sutradara, produser boleh kita bicara itu. Kita tahu yang namanya film itu kan bisa dibikin ya gimmick-gimmick tertentu. Tidak semua film yang dibuat itu murni sebagaimana aslinya. Harus sebagaimana aslinya terbukti dulu dong 20 tahun yang tulis. Iya. Bukan dibikin, bukan cari tadi. Di pengadilan itu adalah mencari benar dan salah. Berarti bukan confidence mencari nih, Pak? pembenaran. Confidence-nya Jaksa Agung ya? Oh iya, kita biasa nangani perkara besar. Oh, siap. Perkara-perkara gede. Kemarin kita nangani perkaranya Sambo CS. Iya kan? Nangani perkara Centuri, nangani perkara Asabri, AJS. Kita biasa nangani perkara-perkara gede, nggak ada yang salah. Pak, ini bukan lagi ke isu tapi lebih ke Pak Saya Ketut pribadi nih Pak. Ini kan kasusnya kan gede-gede ya sebenarnya Pak ya. Kalau Mirna mungkin ya oke, perhatian publik. Nggak gede juga. Ya nggak gede juga Jadi sih Pak. antusias masyarakat juga jadi betul. besar. Ya. Terus yang tadi yang pertama mengenai BTS juga gede juga. Itu kan apa ya Pak ya? Standing Pak Kapus Penkum sebagai garda paling depan di Kejaksaan Agung kan Pak ya. Itu gimana Pak? Pernah nggak sih goyang sedikit itu Pak? Aduh, iya juga nih. Wah, gimana? Oke deh, apa sebenarnya Pak yang dirasakan Pak Kapus Penkum kalau ada posisi seperti itu, keadaan seperti itu? Saya begini, saya selalu perintah Pak Jaksa Agung sama saya Iya. dalam memberikan informasi itu harus tepat, akurat, objektif dan transparan. Saya balik nanya ke beliau, kalau kita melakukan sesuatu penindakan yang besar dan kita melakukan sesuatu yang tadi terbuka semuanya, suka tidak suka kita juga harus siap dikoreksi, Pak. Pernah dikoreksi Pak? Loh, banyak lah. Siap suka tidak suka, anak buah Bapak di lapangan harus siap diadukan di mana saja. Itu ada suatu konsekuensi. Kalau Pak Ketut Artinya- dimarahin sama Pak Jaksa Agung gimana? Hampir Pernah? tiap hari. Hampir tiap hari. Jadi kalau ada masalah di daerah yang selesaikan saya dulu di depan. Feel-nya gimana tuh? Wah, gue dimarahin sama bos. Sekarang marah dan tidak marah sudah biasa aja, sudah saya anggap tugas biasa. Oke. Jadi memang tugasnya Puspenkum itu ya menetralisir suatu permasalahan, memperkecil suatu masalah ya. Yang bagus kita menjadi memperbesar. Gimana caranya? Kasih Ada insight satu dong, Pak. strategi. Kasih insight dikit. Ini kan yang dengar kan bukan hanya tentang masalah hukum nih Pak ya. Yang mendengarkan El Sinta ini kan banyak dari kalangan manajemen, perusahaan swasta dan sebagainya. Tadi saya titik itu tuh menarik banget ketika Bapak dimarahin oleh pimpinan. Bapak posisinya harus bagaimana untuk bisa menetralisir itu? Kasih insight dong ke kita. Kira-kira Begini, gimana feel? kalau pimpinan sudah marah Iya. atau sering marah, berarti kita masih diperhatikan sama pimpinan. Oke. Tapi kalau pimpinan diam, berarti Anda sudah nggak dipakai lagi. Artinya ada hal positif di situ. Iya, ada ya? positif. Jadi saya dekat dengan Pak Jaksa Agung itu bukan berarti saya memanfaatkan kedekatan, tapi paling tidak saya bisa belajar manajerial dan leadership sama beliau. Oke, next. Habis Kapus Penkum, Kita belajar banyak sama beliau, bagaimana membuat suatu permasalahan menjadi terang benderang, membuat satu ice breaking, memecahkan suatu permasalahan setiap hari. Kita belajar dari beliau. Gitu loh. Itu yang saya bangga dan senang. berada di- cita-citanya apa sih Pak Ketut ini? Saya Kayaknya banyak cita-cita saya. Saya ini orangnya masih bersemangat, Mas, masih Justru itu, panjang, Pak. masih panjang. Justru itu, makanya saya Cita-cita pengen harus tahu. tinggi langit tapi nggak usah diungkapkan di sini. Katanya orang kalau kamu punya bumbu yang enak, ya, Iya, cita-cita yang tinggi jangan disampaikan, jangan ditahu sama teman sendiri. Nanti bisa ditikung sendiri sama teman-teman kamu sendiri yang terdekat kamu. Waduh, Banyak filosofi yang ada di banyak saya. banget nih. Kayaknya bisa jadi orang nomor 1 juga kali ya. Amin, amin. Oke Pak Ketut, kita jeda dulu. Ya. Kita nanti di sesi terakhir kita akan ngobrol mengenai hal-hal yang masih tentang politik nih Pak. Oke. Jangan kemana-mana audiens dan pendengar El Sinta serta netizen, kita jeda dulu untuk menyimak yang berikut ini. Masih dalam Power Breakfast bersama Pak Ketut, Kapus Penkum Kejaksaan Agung. Pendengar, Anda masih dalam Power Breakfast di El Sinta. Dan seperti biasa, kita ngobrol pagi-pagi dengan seorang tokoh ya, dan juga seorang yang famous nih. Karena Kejaksaan Agung tanpa Pak Ketut kayaknya nggak Jangan bunyi dong. Jangan di media nih gitu ya. Yang sering mengudara. Yang sering mengudara di El Sinta pula begitu. Pak Ketut, belakangan ini kan ribut juga tuh Pak mengenai kebijaksanaan dari Kejaksaan Agung ya, berkaitan dengan masalah kasus hukum yang nggak bisa dinaikin ketika dalam proses pencapresan, pencawapresan, pencalekan dan sebagaimana yang kita dengar ya. Ya. Apa sih Pak sebenarnya, kan masyarakat bilang nggak adil tuh gitu kan. Nah, tunjukkan itu apa yang bisa Kok kayak dijelaskan? membela koruptor gitu. Benar itu dia.
Begini, kebijakan ini bukan berlaku atau baru pertama kali dikeluarkan oleh kejaksaan. Ya. Jadi 2019 kita juga udah pernah pada saat pilkada ya. Kenapa? Kita menjaga netralitas penegakan hukum itu betul-betul murni adalah penegakan hukum. Tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Itu yang kita bangun ya. Sehingga memang kebijakan ini seharusnya kalau menurut saya tidak hanya kejaksaan yang mengeluarkan. Jadi polisi juga baru kemarin mengeluarkan itu. Ternyata beliau baru ngeh kan. Ya kan ketika orang baru saja pertama kali dicawapreskan diperiksa. Ini kan image-nya nggak bagus. Betul. Gitu kan. Kita tidak mau membangun image negatif dari seorang para calon yang akan berkontestasi politik di Indonesia ini. Kita kepingin demokratisasi ini berjalan dengan baik yang biayanya sangat mahal. Jangan sampai penegakan hukum ini mengganggu ketatanegaraan yang lagi dibangun baik-baiknya untuk Indonesia maju ke depan. Dan kita semua punya tanggung jawab. Gitu. Ini Pak Jaksa Agung ini sangat konsen banget ini dalam rangka mendukung suksesnya pemilu 2024. Kita bagaimana ke depan mendapatkan pemimpin yang bisa memajukan Indonesia ke depan. Gitu loh. Ini jangan sampai terganggu dengan hal-hal yang tadi. Tapi bukan saja di pusat, tapi di daerah juga yes. Ya. Karena dulu-dulu ketika pilkada itu banyak memanfaatkan forum komunitas daerah. Ya, Kominda di daerah ini untuk memanggil seseorang ketika dicalonkan. Ini yang begini-begini kita harus antisipasi dengan instruksi Jaksa Agung. Ini yang dinilai nggak sehat. Ini yang tidak sehat. Ya. Nah, ini yang dinilai oleh Pak Jaksa Agung dulu pernah terjadi dan sering terjadi pelanggaran dimanfaatkan seorang penegak hukum ini untuk memanggil seseorang agar saingannya ini dicap menjadi seorang saksi saja nih dicap sebagai seorang penjahat. Ya, udah rame di dan beritanya di framing akhirnya selesai gitu ya. Selesai. Akhirnya dia belum tentu bersalah, baru jadi saksi dan belum tentu dia pelakunya. Nah, kita yang begini-begini di hold dulu sampai pada bulan Februari ketika nanti sudah mendapatkan seseorang mendapatkan legislatif dan eksekutif, saya yakin bisa jalan lagi. Iya, ini ada pertanyaan juga Pak masih berkaitan dengan itu dari Pak Ferdi di Makassar. Dia bertanya, kalaupun ada kebijakan seperti itu harusnya dilakukan secara equal sama dong Pak di daerah-daerah bukan hanya di Jakarta. Itu berlaku untuk di daerah, tapi untuk perkara yang ditangani oleh kejaksaan tentunya. Tapi kalau perkara tidak pidana umum, ya polisi juga sudah mengeluarkan kebijakan sekarang. Gitu loh. Ini harus kebijakan dibuat secara nasional menurut saya, sehingga memang kita dalam rangka menyukseskan demokratisasi yang berbiaya juga sangat mahal, ya kan, yang menggerakkan ribuan orang harus memilih, ya kan, yang harus cita-cita orang Indonesia ini apa? Untuk Indonesia maju memilih pemimpin yang hebat. Nah, jangan sampai terganggu hal yang kecil. Yang kira-kira hanya menjadi saksi harus dipanggil. Ya sudahlah, kan ini bisa cuma 6 bulan aja kok kita pending. Ya kan? Ini harus diberlakukan untuk semua tindak pidana, seharusnya bukan hanya tindak pidana korupsi. Kalau Pak Jaksa Agung berpesan ini untuk semua pidana. Gitu loh. Kalau misalnya dari polisi penyidikannya, koordinasikanlah dengan teman-teman di penyidik. Cari jalan keluarnya. Walaupun nanti Pak ketika sudah jadi, kecuali ketangkapan lah. Oh ya ketangkapan, oke lah. Sebentar Pak, saya mau tanya dulu. Kecuali kalau yang udah jadi nanti Pak, ketika udah jadi misalnya udah jadi legislatif, udah jadi jabatan-jabatan tertentu di negeri ini, ya di eksekutif ya, akan tetap tegas Pak. Iya. Karena kan kita cuma 6 bulan, ketika dia sudah ditetapkan sebagai calon terpilih, tetapi ternyata dia korupsi, kita tindak Pak. Karena kan itu kan harus ada izin dari atasannya. Sekarang nggak semua harus izin, Pak. Dengan undang-undang yang baru nggak semua izin. Harus bisa sikat langsung ya. Kami kemarin agak sedikit berbeda dengan teman-teman KPK. Saya dikritisi kalau di KPK tetap jalan. Karena berbeda, Pak. Kami dengan KPK itu berbeda. Bulan saya mantan KPK dulu. Jadi di KPK itu hanya di tingkat pusat, Pak. Sehingga untuk mengkoordinasikan lebih gampang daripada kami yang sampai ada di tingkat cap jari, kecamatan, paling bawah. Ya, kecamatan. Bayangkan tuh, lebih mudah kan mengkoordinasikan. Satu itu. Kedua, yang kita bangun kasus-kasus yang ada di kejaksaan adalah case building. Kasus-kasus pasal 2, pasal 3, ya, yang pelaksanaannya itu bisa ditunda, ya kan? Tapi kalau di KPK tertangkap tangan, Pak, wajar tidak bisa ditunda. Kalau tertangkap tangan udah tentu orangnya pasti ditahan, karena penahanan itu akan mengurangi, kalau misalnya di hold akan mengurangi proses sedang berjalan gitu loh. Ini sangat wajar, sangat berbeda dari sisi karakteristik kasus yang dibangun dan dari sisi kelembagaan tentu sangat berbeda. Jangan disamakan gitu. Jadi artinya ini perlu dicatat bahwa kalaupun nanti sudah menjadi someone begitu ya Pak ya, akan tetap hajar Pak ya. Oh tetap Pak, asalkan terbukti tetap kita lakukan. Ini harus benar-benar dicatat nih.
sama masyarakat. Nah, catat Pak. ini, kalau Catat besok ya. memang ada Pak, ini ternyata ada, kenapa di hold terus? Nggak boleh, tetap kita tindak. Gitu ya, Pak. Ngomong-ngomong, tadi bicara mengenai tangkap tangan, Jaksa Agung juga tangkap tangan juga nggak sih, Pak? Saya dulu tertangkap tangan berapa kali? Waktu saya jadi Kejari Mataram, anggota DPRD saya tertangkap tangan. Saya bikin. Terus Kepala Dinas Pariwisata kita tangkap tangan, kita bikin. Soalnya Cuma tidak melakukan mapping, tidak melakukan penyadapan kita, karena kita tidak punya kewenangan penyadapan pada saat itu. Soalnya gini Pak, nggak terlalu gede itu beritanya di luaran sana kalau KPK nangkap tangan gitu loh Pak. Apa memang santai-santai aja atau bagaimana sih Pak? Begini, kalau tertangkap tangan itu efek kejutnya memang ada. Ya, tetapi kalau di kejaksaan memang kita spesialis triliunan perkaranya. Coba Bapak bayangin ya, dari perkara Jiwasraya kita nangani perkara 16 triliun, Asabri 24 triliun, Garuda 8,8 triliun ya. Sampai Duta Palma kita nangani perkara sampai 34 triliun tapi yang dibuktikan 2 triliun ya. Sampai terakhir kita nangani perkara BTS 8,8 triliun. Kita spesialis triliunan. Sadis ya. Sadis ya? Sadis. Apal ya kampusnya ya? Ngeri banget nih. Hafal banget. Nggak ada teks loh, bener. Jadi ada teksnya udah di sini Pak. Di luar kepala semua. Tapi Pak, ngomong-ngomong Pak, ada nggak sih Pak next nih Pak, selain yang menteri yang itu, akan ada lagi menteri yang selanjutnya yang kena gitu Pak? Tentu kita rahasia di sini. Rahasia. Jadi ya, kita tidak boleh mengungkapkan sesuatu yang belum dilaksanakan secara final di Biksus ya. Saya Puspenkum itu hanya menyampaikan sesuatu yang sudah final, yang sudah terang benderang. Jadi kalau nanti gimana Pak? Nah, terus kemungkinannya gimana Pak? Itu nggak boleh jawab. Nggak boleh ya? Jawabannya cuma satu. Nanti kita dalami. Satu. Yang kedua ada lagi. Nanti kita lihat perkembangannya. Cuma dua cuma satu. Dan itu bisa dikutip ya Pak ya? Bisa dikutip. Coba Bapak nanya apa coba? Tapi jawaban cuma dua itu sudah selesai dah itu. Selesai ya? Selesai. Oke, Pak, terakhir nih Pak. Saya pengen tahu juga nih insight dari Pak Ketut ya. Apa sih Pak filosofi hidup kita, hidup Pak Ketut ya, yang bisa ditularkan kepada semuanya, pendengar El Sinta, netizen, jadi orang yang optimis. Soalnya saya lihat Pak Ketut ini optimis banget begitu ya. Walaupun kasusnya banyak, artinya yang dihadapi banyak ya. Dan pagi melek udah ada kasus yang dipikirin gitu, sampai merem nanti juga ada laporan lagi. Apa sih Pak? Kok happy terus gitu? Jadi saya berprinsip gini, semua pekerjaan itu harus diseriusin. Diseriusin? Serius. Ya. Kenapa? Karena kadang-kadang kesalahan yang kecil yang membuat kita jatuh daripada kesalahan yang besar. Jadi semua permasalahan yang muncul harus kita anggap serius. Oh, jadi jangan remehkan permasalahan kecil ya, Pak ya? Maka dari itu, apapun permasalahan harus segera ada solusinya, harus segera jalan keluarnya, harus segera kita selesaikan secepatnya. Ya, kalau bos saya bilang harus dilakukan secara cepat, tepat, akurat, dan transparan. Kalau saya singkat, padat, jelas, dan informatif. Nah, kalau ini kan beda kan. Ini pola penyampaian, ini pers. Iya. Jadi kayaknya udah nyambung ini. Nyambung ya Pak. Tapi bagus itu Pak. Jadi permasalahan kecil ya justru Pak ya yang harus kita waspadai ya. Iya. Saya ingat juga tuh orang bilang hati-hati dengan kerikil. Iya. Karena kerikil bisa buat orang kepleset. Yang buat kita jatuh tuh justru kerikil, bukannya batu yang besar. Kalau batu besar pasti kita lihat, kalau kerikil nggak bisa kita lihat. Dahsyat kalau gitu. Pak Kapus Penkum Kejaksaan Agung, matur suwun. Terima kasih sekali atas obrolan kita pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan pendengar dan juga netizen. Terima kasih. Sebenarnya banyak banget yang harus saya bacakan. Nggak usah. Nanti habisin nanti. Nanti kita bikin part 2-nya aja kali ya Pak ya. Baik, sampai di sini dulu Power Breakfast bersama Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Pak Ketut. Kita jumpa di lain kesempatan. Pak Ketut, salam untuk Pak Jaksa Agung. Siapa tahu nanti kita bisa juga bertiga dengan Pak Jaksa Agung. Mudah-mudahan bisa kolaborasi ya. Siap, kalau gitu. Kita jumpa di lain kesempatan. Terima kasih dan selamat pagi.